Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang kunci kedua dari bahagia adalah bersabar saat kita menerima musibah, saat kita menerima ujian. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan ya tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sabar, tentang keutamaan sabar, pentingnya sabar di dalam hidup kita. Dan banyak ulama mengatakan bahwa bersabar itu wajib hukumnya. Ya. Dan kalau kita bisa bersabar, kita mengharapkan kita bisa pada tingkat yang lebih tinggi lagi adalah ridho. Ya. Saudara-saudaraku, selalu di podcast kami mencoba mengkaitkan berbagai perilaku, berbagai perintah-perintah di dalam Islam, mencoba kita kaitkan dengan kesehatan kita. Lantas, bagaimana sabar ini punya manfaat dalam kesehatan kita? Randy Ferizan menuliskan tentang setidak-tidaknya ada 10 manfaat dari sabar, baik untuk kesehatan fisik kita maupun juga kesehatan jiwa kita. Ya. Tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita. Menurutnya, manfaat yang pertama dari sabar dari sisi kesehatan adalah sabar ini bisa mencegah penyakit. Manfaat sabar yang pertama adalah bisa mencegah tubuh dari serangan penyakit. Dari hasil studi yang dirilis oleh Journal of American Medical Association di tahun 2003, ditemukan fakta bahwa orang-orang yang memiliki kesabaran tinggi dalam kehidupannya memiliki risiko terkena darah tinggi atau hipertensi dan penyakit jantung yang lebih rendah ketimbang mereka yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar biasanya cenderung memiliki emosi yang tinggi. Hal ini pada akhirnya memicu peningkatan tekanan darah di dalam tubuh hingga peningkatan denyut jantung yang pada akhirnya bisa menyebabkan seseorang terkena serangan jantung, seseorang terkena hipertensi. Jadi ilmiah ya, jadi tidak omon-omon, tapi ini sudah dari hasil penelitian yang diterbitkan dari Journal of American Medical Association tahun 2003. Sabar bisa mencegah penyakit hipertensi dan penyakit terhindar dari serangan jantung. Kemudian yang kedua ya, menurut Randy ya, manfaat sabar yang kedua adalah menghindari stres. Kita tahu bahwa hidup kita ini selalu saja stres menghampiri, dan dengan kita punya kesabaran maka kita akan terhindar dari stres. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa manfaat sabar salah satunya membuat kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih fokus dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Dengan begitu, kita menjadi tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Sesuatu yang dikerjakan secara terburu-buru hanya akan menambah beban pikiran. Dan akibat yang ditimbulkan tentu adalah stres, yang mana ia dapat menimbulkan sejumlah penyakit, bahkan tak jarang komplikasi yang mengancam
nyawa. Mau bebas dari stres, maka mari kita kembangkan pribadi-pribadi kita yang sabar. Ya. Kemudian manfaat yang ketiga yang menurut tulisan Randy, ya, sabar ini bisa meningkatkan produktivitas. Kadang-kadang kita seringkali kalau orang yang sabar itu tidak produktif, gitu ya. Kerjanya lambat, ya. Sabar berbeda dengan kerja lambat, ya. Jadi bersabar itu bukan kemudian jadi terus semuanya pelan-pelan, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah semua menjadi terukur. Bukan pelan-pelan, tapi terukur. Dengan terukur maka tentu akan meningkatkan produktivitas. Karena mengerjakan sesuatu supaya hasilnya maksimal tentu tidak ada orang mengerjakan sesuatu yang maksimal itu dengan tergesa-gesa. Ya. Tetapi juga tidak ada orang mengerjakan pekerjaan itu dengan bermalas-malasan. Ya. Jadi sabar itu beda dengan bermalas-malasan. Ya. Bekerja atau melakukan aktivitas lainnya secara terburu-buru juga akan mengganggu produktivitas. Pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa hampir dipastikan tidak akan berakhir dengan baik. Ya. Mungkin jadi, tetapi tidak baik. Artinya juga tidak produktif, ya, karena bisa jadi pekerjaannya menjadi mubazir, pekerjaan menjadi sia-sia. Ya. Anda mungkin bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, ya, namun hasilnya kemungkinan besar tidak berkualitas. Sementara itu, melatih kesabaran akan membuat kita menjadi lebih fokus untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Mengerjakan sebaik-baiknya tentu merupakan sebuah karakter kerja yang produktif. Dengan demikian, sabar memang bisa meningkatkan produktivitas kerja kita. Ya. Kemudian yang keempat, ya, manfaat sabar dari sisi kesehatan fisik dan mental adalah mencegah kerusakan DNA. Siapa sangka, ya, kebaikan dari sabar ini bisa mencegah kerusakan DNA di dalam tubuh. Sebuah studi yang dilakukan oleh tim peneliti dari Singapura berhasil menemukan korelasi antara sifat sabar dengan kesehatan DNA. Dalam hal ini ialah struktur DNA yang terkecil yang berfungsi memproteksi DNA dari kerusakan yang bernama telomere. Ya, telomere. Dikatakan dalam penelitian tersebut bahwa orang yang tidak sabar memiliki struktur telomere yang lebih pendek ketimbang orang yang penyabar. Padahal struktur telomere yang pendek menyebabkan seseorang rentan terhadap kerusakan DNA yang pada perkembangannya dapat menyebabkan kematian dini. Ya. Jadi lagi-lagi bukan omon-omon, ya, ini hasil penelitian dari para peneliti di negara kecil namun sangat maju, yaitu Singapura. Ya. Kemudian yang kelima, ya, manfaat sabar dari sisi kesehatan fisik dan mental adalah sabar menjadikan hidup menjadi lebih tentram dan damai. Manfaat sabar lainnya yang tak kalah penting dalam membuat hidup kita adalah merasa tentram dan damai. Seorang akademisi dari Pace University, Amerika Serikat, Daniel Bocher, mengatakan jika sifat tidak sabar hanya akan menyebabkan rasa gelisah, rasa marah, dan juga bahkan tak jarang membuat seseorang gemar memusuhi orang lain. Sebaliknya, berperilaku sabar menjadikan hidup terasa ringan, hidup menjadi tentram dan damai karena kita mampu melalui segalanya dengan penuh ketenangan sebagai efek dari bersabar. Ya. Jadi itulah, ya, 5 manfaat sabar menurut
secara kesehatan fisik dan mental dari 10 manfaat. Nanti kan kita lanjutkan dengan manfaat yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, 9, dan 10. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Marilah kita menjadi pribadi yang sabar, yang punya kesabaran tingkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.